Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazila Sapitri Ananda dari kelompok 11. Dalam video ini, kami akan membahas hasil policy brief kami yang akan kami paparkan melalui PPT ini, yang berjudul Efektivitas Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Topik ini kami angkat berdasarkan keprihatinan mendalam terhadap masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, serta lemahnya respon institusional dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kami secara khusus mengkaji peran dan efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya masih menghadapi banyak hambatan struktural dan sistematik. Baiklah, langsung saja saya bacakan materi pertama. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks karena menyasar kelompok paling rentan. Di Indonesia, meskipun telah ada lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dibentuk melalui Kepres nomor 77 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, efektivitas pelaksanaannya masih jauh dari harapan. KPAI belum mampu menjadi pelindung yang optimal bagi anak korban kekerasan. Banyak kasus tidak ditangani secara tuntas, tidak memperoleh keadilan hukum, dan korban tidak mendapat pemulihan yang layak. Hambatan utama meliputi keterbatasan kewenangan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya SDM dan anggaran, serta minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih lemah dan bersifat simbolis. Ringkasan eksekutif. Data menunjukkan bahwa ribuan kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan setiap tahun. Namun, hanya sebagian kecil yang diselesaikan secara adil. Hambatan utama, KPAI tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengeksekusi atau memaksa lembaga lain menindaklanjuti kasus. Koordinasi lembaga buruk, sering tumpang tindih antara KPAI, Kementerian Sosial, PPPA, aparat hukum. SDM dan anggaran terbatas, belum memadai untuk merespon seluruh laporan. Kesadaran masyarakat rendah, banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Penegakan hukum tidak konsisten, banyak vonis ringan yang tidak memberi efek jera. Materi selanjutnya yaitu analisis masalah. Yang pertama, kewenangan lemah. KPAI hanya dapat memberikan mediasi dan rekomendasi yang tidak bersifat mengikat. Akibatnya, banyak kasus terhenti tanpa proses hukum yang memadai. Yang kedua, koordinasi lintas sektor buruk. Tidak adanya sistem koordinasi yang terintegrasi menyebabkan pelaporan dan penanganan dilakukan secara sektoral, lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan. Jumlah tenaga profesional tidak sebanding dengan banyaknya kasus. Fasilitas pemulihan korban seperti konseling dan rehabilitasi masih terbatas. Yang keempat, budaya sosial yang menghambat. Masyarakat sering menganggap kekerasan anak sebagai urusan pribadi, sehingga enggan melapor. Hal ini membuat banyak kasus tidak terungkap. Dan yang terakhir, inkonsistensi penegakan hukum. Vonis ringan dan bias aparat terhadap pelaku memperarah trauma korban dan melemahkan kepercayaan publik. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Alternatif 1, penguatan internal KPAI, meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga ahli, memperluas layanan pemulihan, dan menambah anggaran. Ini cepat dilakukan, namun belum menyentuh aspek kewenangan hukum. Alternatif 2, penguatan koordinasi antar lembaga, membangun sistem pelaporan terintegrasi antara KPAI, Kementerian Sosial,
PPPA, kepolisian, kejaksaan, dan Pemda. Ini dapat mempercepat penangkapan, namun butuh komitmen politik tinggi dan infrastruktur digital. Alternatif 3, reformasi regulasi dan kelembagaan strategis. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 agar KPAI memiliki kewenangan investigasi terbatas, hak rekomendasi hukum yang mengikat legal tanding di pengadilan. Juga dibentuk Satgas Perlindungan Anak terpadu dengan SOP jelas, sistem database nasional real-time, dan kampanye kesadaran publik yang melibatkan tokoh agama, adat, serta media. Ini adalah solusi jangka panjang namun paling komprehensif. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan. Kementerian PPPA DPRI sebagai pimpinan reformasi regulasi. Yang kedua, KPAI, Kemensos, Polri, Kejaksaan, Pemda sebagai pelaksanaan teknis. Dan yang terakhir ada tokoh masyarakat sebagai media untuk edukasi publik. Terakhir, kesimpulan. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan terus berkembang, menuntut respon kelembagaan yang cepat, tegas, dan terkoordinasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum dan mandat kelembagaan hingga saat ini, masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak tertangani secara tuntas dan adil, yang pada akhirnya memperburuk trauma korban dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak.